Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah sebagai tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang lingkaran, subjudul, sudut pusat, dan sudut keliling yang merupakan materi matematika untuk kelas 8 atau setara dengan paket B di semester genap. Kita bahas dulu apa sih lingkaran itu. Lingkaran merupakan himpunan semua titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap yang disebut pusat lingkaran. Lingkaran ini memiliki sifat simetris dan tidak memiliki sudut, seperti halnya yang warga belajar lihat di gambar ya. Ini adalah bentuk lingkaran. Kemudian, bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam apa aja sih? Yang pertama, misalnya dalam bentuk roda, yang kedua piring, kemudian bisa juga dalam bentuk jam dinding yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada apa aja sih unsur-unsur dalam lingkaran? Bisa dilihat di gambar. Terdapat banyak unsur ternyata ya warga belajar. Salah satunya ini yang di tengah adalah merupakan disebut titik pusat lingkaran. Titik atau titik tengah lingkaran, titik pusat lingkaran ya, yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Kemudian ada yang disebut dengan busur lingkaran. Ini merupakan bagian garis lengkung pada keliling lingkaran. Ini busur lingkaran. Kemudian ada yang disebut dengan juring. Juring merupakan bidang datar pada lingkaran yang dibatasi dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, ini daerah ini dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran disebut dengan juring. Kemudian ada apotema. Ini. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur. Ini disebutnya tali busur ya. Ini tali busur. Dengan syarat apotema ini harus tegak lurus dengan tali busurnya. Tegak lurus. Kemudian ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini tali busur dan busur lingkaran. Maka disebut daerah tembereng. Ini disebutnya tembereng. Nah, kemudian ada hubungan jari-jari dan diameter pada lingkaran. Hubungan antara jari-jari dan diameter lingkaran adalah bahwa diameter ini merupakan 2 kali panjang jari-jari. Hingga panjang diameter itu adalah 2 kali dari panjang jari-jarinya ya. Nah, artinya jika panjang jari-jari ini diketahui, maka diameter dapat dihitung dengan mengalikan 2 kali. Sebaliknya, jika diameter yang diketahui, jari-jari pun dapat ditemukan dengan membagi diameter menjadi 2. Atau diameternya kita bagi 2, ya setengahnya. Kemudian ada keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang total dari tepi lingkaran. Bisa dicari dengan rumus 2 kali V dikali jari-jari atau sering disebut dengan 2VR ya. Jari-jarinya kita misalkan dengan huruf R kecil. Atau bisa juga dengan V dikali diameter. Karena kan diameter itu 2 kali jari-jari ya. Jadi bisa langsung V-nya dikalikan dengan diameter. Di mana V ini adalah konstanta dengan nilai kira-kira sekitar 3,14 atau bisa juga 22/7. Nah, keliling lingkaran ini mengukur seberapa panjang tepi lingkaran jika diuraikan menjadi garis lurus. Oke, selain keliling lingkaran, ada juga luas lingkaran. Luas lingkaran adalah ukuran area yang tertutup oleh lingkaran. Bisa dicari dengan rumus luas V dikali jari-jari. Dikuadratkan ya. Atau bisa disebut dengan VR kuadrat. V dikali R dikuadratkan. V-nya sama 3,14 atau 22/7
dan jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke tepinya ya, sama. Rumus ini bisa membantu kita mengetahui seberapa besar area yang ada di dalam. Nah, di lingkaran pun ada istilahnya panjang busur dan luas juring. Untuk mencari panjang busur AC pada gambar ini, panjang busur AC bisa dicari dengan delta atau alfa dibagi 360 derajat dikali 2 VR. Ingat tadi 2 VR itu rumus apa? Ya, rumus keliling lingkaran. Jadi alfa dibagi 360 dikali keliling dari lingkaran. Sedangkan untuk luas juring, luas daerah yang ini, untuk mencarinya adalah alfa atau berapa derajat sudut O ini dibagi 360 derajat dikali VR kuadrat. VR kuadrat ini tadi rumus apa? Iya, rumus luas lingkaran. Contoh soalnya nih, perhatikan gambar, ada gambar lingkaran dengan busur AB ya. Ditanyakan panjang busur AB ternyata. Yang diketahuinya adalah jari-jari 7 cm. Jadi dari O ke A itu 7, begitupun dengan O ke B ya, sama jari-jari panjangnya 7 cm. Maka panjang busur AB adalah, tadi rumusnya adalah berarti alfa dibagi 360 derajat dikali 2 VR. Di sini besar sudutnya berapa? 60. Kita masukkan 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali V-nya kita gunakan yang 22/7 dikali jari-jarinya 7. Tinggal kita hitung. 7 dibagi 7 ini 1 ya habis. 22 dikali 2. Hasilnya 44. 60 dibagi 360 diperkecil bisa jadi 1/6. Maka hasilnya sekitar 7,33 dari 44 dibagi 6. Jadi panjang busurnya adalah 7,33 cm. Kemudian ada istilah sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari. Ini disebut dengan sudut pusat. Jadi, sudut yang terletak tepat pada pusat lingkaran. Dan kaki sudutnya itu adalah jari-jari. Sedangkan kalau sudut keliling, gambarnya seperti ini, adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Dan kaki sudutnya berupa tali busur. Nah, ini tali busur ya, kaki sudutnya. Ini sebutnya sudut keliling. Oke, kita masuk ke teorema lingkaran. Sudut pusat besarnya itu 2 kali sudut keliling yang menghadap busur lingkaran yang sama. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling asal mereka menghadap ke busur yang sama, seperti pada gambar. Nah, ini adalah sudut pusat, yang satu lagi merupakan sudut keliling. Mereka menghadap ke busur yang sama, sehingga sudut pusatnya adalah besarnya 2 kali dari sudut keliling. Contohnya nih, jika diketahui sudut AOC itu 70, yang ini sudut AOC itu disebut sudut apa? Ya, sudut pusat ya. Besarnya 70 derajat. Maka besar sudut ABC, sudut yang ini berapa? Nah, yang dicari itu adalah sudut ABC. ABC merupakan sudut keliling. Tadi diketahui karena menghadap busur yang sama, maka sudut AOC itu besarnya 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali sudut ABC. Maka besar sudut ABC adalah setengah dari sudut AOC. AOC-nya berapa? 70, maka setengah dari 70 adalah 35 derajat. Sehingga besar dari sudut ABC adalah 35 derajat. Nah, baik warga belajar, itu dia penjelasan tentang lingkaran, khususnya di sudut pusat dan sudut keliling. Semoga bisa bermanfaat bagi warga belajar semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Jangan lupa kerjakan penilaian di kelas lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.